pandemi COVID-19 telah menyebar di negara kita dan mengakibatkan beberapa sektor mengalami hambatan, termasuk sektor pendidikan, di mana pada saat itu pembelajaran dilaksanakan secara full daring. Alhamdulillah, saat ini pemerintah sudah mengizinkan sekolahan untuk buka kembali, dan salah satunya SD Muhammadiyah Palur. Akan tetapi, SD Muhammadiyah Palur masih menerapkan sistem pembelajaran tatap muka terbatas, di mana setiap kelas dibagi menjadi 2 shift pertama dan shift kedua. Oleh karena itu, SD Muhammadiyah Palur menerapkan sistem pembelajaran blended learning. Apa itu blended learning? Simak video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Berarti tidak ada yang izin ya. Ya, sekarang sebelum mulai pembelajaran BIK pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, ya'dun diangkat, roksun ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, setelah berdoa seperti biasanya kita murojaah surat terlebih dahulu. Kemarin sampai surat apa? Al-Falaq. Berarti hari ini kita Anas, surat terakhir ya. Sudah khatam semuanya ya. Yuk, bareng-bareng aja ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Semoga setelah kita berdoa dan murojaah tadi, kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya kemarin Bu Ika sudah memberi pembelajaran secara daring buat nonton video. Ya, sudah nonton semuanya? Sudah. Sekarang, oh ya, halo yang ada di rumah ya, bersama dulu. Sudah hadir semuanya? Masih kurang 2 ya, nggak apa-apa, nanti ditunggu. Mungkin Mas siapa? Nafil sama Mas Fadil masih ada urusan, nanti segera bergabung. Yang di sini kemarin sudah lihat video semua? Sudah. Videonya tentang apa? Tentang tikus makan padi. Gimana videonya? Lupa? Oke, kita ulang dulu ya videonya ya. Kita saksikan bersama. Ya, ini video kemarin ya. Tentang apa? Tikus makan padi. Merugikan petani enggak kayak gini? Iya, merugikan. Padinya juga rusak. Jadi kalau kayak gini, apa? Ada yang dirugikan. Berarti hubungannya tikus sama padi itu apa? Hubungan timbal balik ya antar makhluk hidup. Kemarin disebut apa? Ekosistem. Pinter Siska. Ya, ekosistem ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai ekosistem. Yang pertama, KD
tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Kita buka dulu. Klik. Ya, adik, indikator dan tujuan pembelajaran kita yaitu di KD 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nanti anak-anak itu dapat menjelaskan pengertian ekosistem dengan benar, kemudian menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, membedakan daur hidup hewan secara benar, menganalisis jaring-jaring makanan, dan dapat mengidentifikasi hubungan makhluk hidup secara benar. Oke, kemudian nanti Bu Guru juga akan memberikan tugas sebagai fokus dari KD 4.5, yaitu membuat jaring-jaring makanan di ekosistem darat dan laut. Nanti pembagian kelompoknya Bu Guru akan share. Sekarang kita pendalaman materi terlebih dahulu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan mengenai KD, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bu Guru akan memberikan materi baru dan mengulas materi yang kemarin sedikit. Kemarin kan sudah kenal apa itu pengertian ekosistem ya. Bu Guru ulas sedikit. Apa itu pengertian ekosistem? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mas Faris tahu? Apa? Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu namanya ekosistem. Terus ekosistem itu kan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, makhluk hidupnya itu apa aja? Itu terbagi menjadi dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen yang meliputi benda-benda hidup. Ada manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian komponen abiotik itu meliputi benda-benda yang tak hidup. Itu ada tanah, air, udara, cahaya matahari, dan sebagainya. Gitu ya. Paham? Paham apa paham Pak? Yang di rumah paham apa paham Pak? Paham. Nah, tadi kan sudah mengenal apa itu pengertian ekosistem dan komponennya. Sekarang Bu tanya, yang di rumah pelihara sapi siapa? Mas Dava? Ya, tapi sembahnya ya nggak apa-apa. Sapi makannya apa? Rumput. Ya, rumput ya. Jadi, secara jenis makanannya hewan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora, seperti sapi, kambing, domba, kuda, kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua, hewan pemakan daging atau yang disebut dengan hewan karnivora. Itu ada singa, macan, ular, ya seperti itu ya. Kemudian hewan pemakan tumbuhan dan daging. Jadi dua-duanya mau, itu namanya hewan omnivora. Seperti ayam yang mbok kayak itu rahan sego gelem, mbok kayak itu rahan iwak pitik ya gelem, jadi ayam makan ayam itu mau. Terus apalagi tikus, sansio tikus itu adalah hewan yang rakus, jadi dia apa-apa mau, dia termasuk hewan omnivora. Lanjutnya ini lagu pas kelas 1 dulu yang sering kita nyanyiin. Ada telur-telur, ular-ular, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh lo, gitu apa? Itu merupakan daur hidup hewan loh. Ya, meskipun nyanyian kayak gitu, tapi itu mengandung makna yang luar biasa. Itu merupakan daur hidup hewan dari kupu-kupu. Pintar. Daur hidup itu apa? Daur hidup itu jadi perubahan bentuk atau wujud dari suatu makhluk hidup. Itu namanya daur hidup atau yang disebut dengan metamorfosis. Nah, hewan itu memiliki dua macam metamorfosis. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama dulu, apa itu metamorfosis sempurna? Nah, metamorfosis sempurna itu dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Di kupu-kupu ini kok bisa disebut metamorfosis sempurna, gimana Bu?
kita lihat telur, doke, ngendok ning godhong-godhongan titik-titik, bunder-bunder cilik. Terus jadi ulat atau ular gitu ya. Ulat atau ular kemudian menjadi kepompong, jadi ulatnya itu semedi atau nama lainnya dia beristirahat panjang, jadi habis makan yang banyak terus beristirahat panjang, kepompong, terus menjadilah kupu-kupu. Jadi dari telur sampai menjadi kupu-kupu itu kan bentuknya beda-beda. Nah itu namanya metamorfosis sempurna. Nah kalau kayak gitu metamorfosis tidak sempurna ya gimana Bu? Metamorfosis tidak sempurna, pernah lihat kecoa? Ya, pernah. Di rumah bisa dengar suaranya guru? Bisa? Ya. Telurnya kecoa itu yang kayak kue bolong itu ya, telurnya kecoa menetas menjadi kecoa, anak kecoa. Jadi dari telur itu sudah menetas menjadi bentuk kecoa. Nah itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Jadi antara bentuk muda, bentuk anak-anak sampai bentuk dewasa itu dia tidak mengalami perubahan. Itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Paham? Paham? Paham. Yo, selanjutnya. Nah, kalau kucing ini termasuk mamalia, berarti mengalami metamorfosis tidak? Nah, jawabannya tidak, karena tidak semua hewan itu mengalami perubahan bentuk dan penampakan struktur tubuhnya. Seperti kucing ini tidak bisa disebut metamorfosis itu tidak, atau lebih tepatnya metamorfosis itu berlaku untuk hewan yang bertipe apa? Serangga. Kalau yang hewan kelas mamalia seperti kita manusia, kucing ini hewan yang menyusui itu tidak mengalami metamorfosis atau tidak mengalami perubahan bentuk. Nah selanjutnya, tadi kan sudah melihat video yang awal tadi ya, tikus makan padi. Nah apa hubungannya dengan ekosistem? Tadi kan ada yang jawab ekosistemnya tidak seimbang Bu. Lah kok bisa tidak seimbang? Padinya apa? Padinya marahi petani gagal panen Bu. Ya benar, padinya itu kan menurun produktivitasnya. Jadi petani itu gagal panen. Nah proses makan-memakan dalam suatu urutan tertentu itu namanya rantai makanan. Kita lihat gambar di sini. Ini kan ada padi. Padi itu merupakan tumbuhan, tumbuhan itu memiliki klorofil, jadi dia berfotosintesis. Berfotosintesis itu membuat makanan. Oleh karena itu, semua tumbuhan itu disebut dengan makhluk autotrof atau yang disebut dengan produsen. Kemudian dimakanlah tikus. Tikus kan menjadi konsumen pertama ya. Konsumen pertama maksudnya yang memakan pertama. Tangan pertama gitu bahasanya, tikus. Kemudian tikus itu dimakan ular. Ular konsumen kedua. Kemudian ular dimakan burung elang. Terus burung elang yang makan siapa Bu? Ya burung elang ini nanti sampai mati. Kalau dia udah mati menjadi bangkai, dia akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer ini nanti bisa menjadi pupuk buat tumbuhan. Nah, tumbuhannya jadi subur, bisa bermakanan lagi. Jadi ini namanya rantai makanan. Urutannya tertentu, urutannya berurutan terus runtut gitu ya. Terus bertanya, tadi kan sudah jelaskan. Misal ulare iki do mati kabeh. Ulare mati kabeh. Terus populasi yang meningkat apa? Ada yang tahu? Mas Nafi, yang meningkat populasinya apa? Tikus. Tikus, pintar. Tikusnya banyak. Ini kan meningkat. Terus yang menurun apa? Ada juga yang menurun. Ayo. Padi. Nah kalau dia dimangsa tikus terus ya, terus tikusnya nggak ada pemangsa. Kalau yang ini menurun nggak elangnya? Menurun, pintar. Terus lanjut. Nah di dalam suatu ekosistem itu juga ada hubungan antar dua makhluk hidup. Hubungan antar dua makhluk hidup bisa saling menguntungkan ataupun bisa saling merugikan. Nah hubungan antar makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Simbiosis mutualisme. Nah pintar, simbiosis mutualisme. Mutu untung gitu ya.
dua makhluk. Yang pertama kan makhluknya kan tumbuhan, yang kedua kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu menghisap nektar. Dia dapat apa istilahnya? Dapat vitamin, dapat makanan. Jadi tubuhnya biar bisa menjadi sehat. Kemudian bunganya karena dia dihisap nektarnya itu dia dibantu penyerbukan. Jadi saling menguntungkan. Kemudian yang kedua itu hubungan atau simbiosis komensalisme. Apa komensalisme? Jadi komensalisme itu hubungan antara dua makhluk yang menguntungkan salah satu pihak tetapi juga tidak merugikan pihak lain. Di sini gambar apa? Bunga anggrek. Bunga anggrek yang menempel di pohon. Pernah lihat bunga anggrek? Pernah. Kan dia hidupnya menempel di pohon ya. Nah, itu merupakan simbiosis komensalisme. Yang diuntungkan siapa? Anggreknya. Kenapa? Anggrek menumpang tumbuhan itu dia dapat sinar matahari. Tapi tumbuhan yang ditumpangi juga tidak dirugikan. Jadi istilah ini anggrek ini mau numpang nginep, oga jalur mangan. Beda sama benalu. Nah, benalu ini hubungan yang ketiga, hubungan parasit. Jenenge parasit berarti iki ngrugekne. Kayak benalu tadi, kalau benalu beda ya sama anggrek. Benalu itu udah menempel, dia mencuri makanan, jadi membuat batang atau tumbuhan yang ditempeli itu menjadi kurus, kering, layu, tidak berbuah seperti itu. Di sini ada gambar nyamuk menggigit siapa ini? Kulit kita. Siapa yang dirugikan? Kita manusia, karena kita dihisap darahnya. Nyamuk diuntungkan enggak? Diuntungkan, karena kalau dia menghisap darah, dia itu mendapat energi, istilahnya mendapat makanan, jadi dia cepat untuk berkembang biak, menghasilkan nyamuk-nyamuk lagi. Nah, itu bisa membuat kita menjadi sakit. Salah satunya sakit apa yang disebabkan oleh nyamuk? Benar, demam berdarah, malaria. Nah, gitu ya. Sampai sini yang di rumah paham? Paham. Sekarang Bu Guru kasih tugas secara berkelompok, nanti dikerjakan di rumah itu membuat jaring-jaring makanan di darat itu boleh di sawah, kemudian di mana? Di kebun, boleh. Kemudian di perairan, itu boleh di sungai, di kolam, di laut, seperti itu ya. Nah, nanti dibuat kelompok, dibuat sebagus mungkin, diwarnai, nanti kita tempel di papan mading kelas kita. Gitu ya dari Bu Guru. Kalau ada yang kurang paham, besok kan jadwal kita ketemu daring secara online ya, karena persiapan pas. Jadi kita bisa bahas-bahas soal. Bu Guru ngajak kalian untuk ketemu di Zoom. Besok ya, jangan lupa jam 10 kita bahas soal-soal tahun lalu mengenai ekosistem. Nanti bisa ditanyakan di sana. Oke anak-anak yang di rumah, oke? Oke. Sekarang kita berdoa. Berdoa pulang dulu ya. Berdoa dulu sama Bu Guru, semoga nanti pas pulang kita bisa diberikan kelancaran. Yang di rumah bisa live Zoom nggak apa-apa. Nanti kan ini tinggal berdoa saja, bisa berdoa di rumah sendiri. Ini Bu Guru mau mimpin berdoa yang tatap muka dengan Bu Guru. Oke, kita mulai ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa besok Bu Guru ingatkan lagi, besok kita ketemu di Zoom bahas soal, lalu besoknya lagi sudah PAS. Sudah PAS yang pertama. Semoga diberikan kelancaran dan kemudian dalam mengerjakan soal. Amin. Sekian dari Bu Ika, yang di rumah sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22. Hewan yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan. Ayo, namanya apa? Hewan yang berasal makanannya dari tumbuhan. Lihat PPT-nya Bu Guru.
Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Rabbit. Herbivora. Herbivora. Berarti Apa, Bu? sumber Kuda. makanan berasal dari tumbuhan dan hewan. Berarti yang mana sama yang mana? 4 sama 2. 4. Ya, 2 dulu ya, tapi ya kan yang ditanyakan yang tumbuhan dulu. Berarti 2 dan 4. Oke. Nomor 22. Pasangan. Iki kaya soal Dek wingi, enek sing jawab ditarik-tarik. Iki jawabannya orang ditarik-tarik. Maksudnya pasangan hewane karo makanane kuwi sik padha ki sik bener sik endi? Sapi, omnivora, bener pura? Salah. Anjing Salah. herbivora, bener? Salah. Salah. Ayam karnivora, Salah. tikus omnivora. Betul. Oke. Berarti yang apa jawabannya? Sapi herbivora. Bukan ditarik-tarik loh Fadil. Ini ABC loh. Berarti ABCD yang mana jawabannya? Oh, kok ditarik-tarik mesti mbok gabungke mbok pasangke ngono to jawabnya. Anak. Gak ngono. Oh, anu Kan Bu. ABC. Herbivora ngono ki, Bu. Berarti yang mana jawabannya? Naren bisa? A. No. Dilihat kan udah Bu Guru. Baca. Nah, tikus omnivora. Iya. Oh, iki Dek wingi ngerjakene mbok tarik-tarik. Terus, metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Kasihan deh loh. Apa? Apa? Yang membedakan? Pupa, pinter. Terus 24 itu gambar rantai makanan yang dilihat organisme yang berperan sebagai konsumen kedua. Produsennya siapa itu produsennya? Ayam. Produsen. Tumbuhan. Ya, tumbuhan sama padi. Konsumen tingkat pertama ada siapa? Ulat sama walang. Berarti konsumen tingkat 2-nya ada siapa? Ular, kodok, ayam. Berarti jawabannya yang mana? 24. Ayam. Oke, pinter. 25, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Produsen ini sing gawe makanan, sing iso gawe panganan ini. Oke, terus nomor 30. Coba nomor 30. Bisa atau itu? Bisa menjelaskan? Bisa. Fadil coba jelaskan Fadil. Nomor 30. Produsen padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Kemudian elang mati diurai oleh bakteri pengurai. Oke, pintar. 9. Jelaskan dampak yang dirasakan oleh petani akibat populasi ular sawah menurun pada ekosistem sawah. Aku. Enggak, Fadil. Misal gini, ekosistemnya sawah gini. Di sawah kan ada padi. Bu Guru buat rantai makanan ya. Ada padi. Padi yang pertama dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan burung elang. Burung elang mati dimakan oleh zat pengurai. Pertanyaannya, berarti nek populasi nek ular menurun, dampaknya apa? Sik meningkat apa sih? Panen menurun. Tikus akan semakin banyak. Nah, apa sik meningkat? Tikus semakin banyak. Berarti Panen menurun. Kan petani akan rugi. Panen menurun drastis. Tikusnya makin banyak. Ya, pintar. Tikusnya makin banyak. Tikusnya makin banyak. Yang jawab tikus makin banyak tadi siapa? Aku. Yo. Terus nek tikusnya makin banyak, berarti padine piye?
Menurun panennya menurun drastis. Ya. Oke, berarti populasi tikus meningkat menyebabkan padi sebagai produsen itu menurun karena dimakan tikus terus ya kan merugi. Terus yang populasi menurun itu ada si elang. Elang tidak mendapat makanan. Berarti elang bisa Mati. Oke. 26. 26. Gambar kupu-kupu dengan nektar. Simbiosis apa? Mutualisme. Hah? Mutualisme. Oke, pinter. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyaksikan apa itu pembelajaran blended learning dan pembelajaran blended learning yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah Palur tadi. Semoga dapat menjadi fasilitas atau inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain. Dan semoga kita berdoa bersama pandemi COVID-19 segera usai dari negara kita dan pembelajaran serta sistem pendidikan dapat berjalan normal kembali. Sekian dari saya. Salam guru inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.